Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung. Petaka Sumpah Pocong. Ditulis oleh Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kali ini memasuki episode yang kelima. Kekalahan genderuwo milik Nyai Darmi tentu saja diketahui Sarifah. Gadis ini marah bukan kepalang. Ia yang semula sangat yakin dengan kemampuan dukun tua itu mulai diliputi kecemasan. Bayang-bayang ketakutan dari peristiwa Sumpah Pocong kembali menghantuinya. Apakah benar ucapan ayahnya Nurjana itu akan terbukti bahwa orang-orang yang telah memfitnah mereka akan menerima akibat buruk dari sumpah yang telah dilaksanakan itu? Persetan, aku harus musnahkan mereka semuanya. Bila perlu, membunuhnya. Ujar Sarifah meluapkan amarahnya. Ia melihat Nyai Darmi tengah terpejam dengan kening yang berkerut dan muka wanita itu terlihat sangat tegang. Sarifah kembali melihat ke dalam baskom dari tanah yang berisi air. Di sana ia bisa menyaksikan semua yang terjadi. Nyai Darmi sudah memberinya kesempatan untuk melihat sendiri apa dan bagaimana caranya ia bekerja untuk melakukan perintah darinya. Ayo Nyai Darmi, buat mereka celaka. Gunakan teriak racunmu Sarifah yang paling geram. jahat. Ia yakin dengan ilmu racunnya kali ini Nyai Darmi dengan mudah mengalahkan Sulaiman, bahkan membunuh ayah dan anak itu sekalian. Diam kau, aku lebih tahu apa yang akan aku lakukan. Bentak Nyai Darmi dengan mata melotot. Ia mulai tidak suka dengan sikap Sarifah yang suka memberi perintah. Meskipun Sarifah terdiam mendengar bentakan dukun wanita itu, tapi dalam hati gadis ini menggerutu. Kau enak punya kekuatan untuk membalas dan bertahan jika terjadi sesuatu. Tapi aku bisa mati konyol kalau mereka balik menyerangku. Sarifah kembali melihat ke dalam baskom. Lebih baik perhatiannya lebih ditujukan ke sana. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Sulaiman dan Nurjana. Nyai Darmi sudah mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, siap melontarkan ilmu racun kelabang seribu yang ia pelajari dari Nyi Kantil Ireng. Racun yang teramat ganas dan susah dicari penawarnya. Seperti Nyai Darmi tidak ingin berlama-lama menghadapi Sulaiman. Ia ingin kali ini dengan sekali serang musuhnya itu bisa dimusnahkan. Ini juga demi nama baik dirinya. Sudah jelas Sulaiman pun tidak tinggal diam. Ia tahu kalau racun kelabang seribu sangat berbahaya dan ganas. Tapi segala sesuatu yang hebat pasti bisa dipatahkan dengan kepintaran akal dan hati yang tenang. Sulaiman sudah memiliki rencana yang jitu. Sehebat apapun ilmu racun, jika dikembalikan pada pemiliknya akan menjadi senjata makan tuan. Bersiaplah untuk mampus. Teriak Nyai Darmi sambil tertawa, tawa yang menggigitkan. Sulaiman tersenyum. Ia berusaha bersikap setenang mungkin agar musuhnya tidak bisa menebak apa yang akan ia lakukan. Sepertinya kau lupa Nyai Darmi, segala sesuatu tentang hidup dan mati ada di tangan Allah. Sehebat apapun ilmu yang kau gunakan, jika Allah belum berkehendak mengambil nyawaku, pasti aku selamat, jawab Sulaiman. Nyai Darmi mendengus kesal mendengar jawaban itu. Manusia boleh saja bersombong dengan segala kehebatannya Nyai Darmi, tapi jika Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu melawannya, saut Sulaiman tenang. Kata-kata Sulaiman yang bagi Nyai Darmi meremehkan itu membuatnya makin kesal. Orang yang dianggapnya sepele justru balik menyemelekan dirinya.
Dengan amarah yang menggelegak, dukun wanita ini melontarkan ilmu racun kelabang seribu yang sedari tadi sudah disiapkan. Mampuslah, salam untuk penghuni neraka. Teriak Nyai Darmi sambil memukul kedua tangannya ke depan. Tanpa pernah diduga oleh wanita tua itu, Sulaiman pun sedari tadi sudah mempersiapkan benteng sekaligus mengembalikan serangan Nyai Darmi. Begitu dukun wanita itu menyerangnya, Sulaiman mengembangkan kedua tangannya. Seketika deru angin yang sangat kencang berembus dan memapas serangan racun Nyai Darmi. Bahkan karena kuatnya angin itu, racun itu justru berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Nyai Darmi kaget setengah mati. Ia tidak pernah menduga ilmunya justru berbalik dan kini menyerang tuannya sendiri. Dukun tua itu kelabakan. Selama ini ia belum pernah menghadapi hal seperti ini. Ia belum tahu bagaimana melawan racunnya sendiri. Meskipun demikian tidak ada cara lain baginya selain menghindar. Namun karena kaget dan bingung, gerakan menghindarnya agak terlambat. Sebagian racun kelabang seribu itu justru mengenai sebagian tubuhnya. Terdengar teriakan memilukan saat tubuh Nyai Darmi terkena racun miliknya sendiri. Tubuh Nyai Darmi terdorong ke samping. Sekujur tubuh wanita itu di bagian kanan terlihat melepuh, berwarna hitam dan berbau amis. Tahan napasmu Nurjana, perintah Sulaiman pada putrinya. Nurjana sendiri bergidik ngeri menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. Sulaiman melihat Nyai Darmi yang sedang kesakitan dan mungkin sekarat dengan luka yang teramat parah. Sebenarnya bisa saja ia langsung menghabisi dukun wanita itu, tapi hati nuraninya menolak. Maut adalah kehendak Allah. Biarlah Allah yang menentukan hidup dan mati Nyai Darmi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Sulaiman berkata, "Aku tidak mempunyai urusan lagi denganmu Nyai Darmi. Aku tahu kau hanya orang suruhan. Selesaikan urusan ini dengan orang itu. Dan ingat, jangan usik lagi keluargaku." Tanpa memperdulikan apa jawaban Nyai Darmi, Sulaiman menggandeng Nurjana dan meninggalkan tempat itu. Bersamaan dengan itu sosok Nyai Darmi yang terluka parah pun menghilang. Sementara itu di rumah Pak Hasan, kemana anak itu? Sudah tahu keadaan sedang tidak aman, masih saja dia keluyuran malam-malam seperti ini. Hasan bertanya dengan nada tinggi pada istrinya. Ia merasa gusar saat pulang tapi tidak menemukan Sarifah di rumah. Padahal ia sudah mewanti-wanti putrinya itu untuk diam saja di rumah, jangan pergi kemana-mana. Tidak tahu bang, aku kan ikut abang tadi pergi takziah, saut Rosmala. Ia juga bingung dan kesal dengan tingkah laku anak gadis yang tidak menurut nasihat orang tua agar berdiam diri di rumah. Kau suruhlah orang mencarinya. Aku mau tidur sebentar. Sudah berat rasanya mata ini, ucap Hasan yang agak reda amarahnya. Memang tubuhnya terasa letih, tapi selain itu sebenarnya jiwanya yang hancur lebur. Kejadian beruntun dalam keluarganya membuatnya ngeri. Ucapan Sulaiman saat sumpah pocong laki-laki terngiang di telinganya. Mau tidak mau ia mengalami ketakutan sendiri. Rosmala menarik napas panjang. Wanita ini pun mengalami kegelisahan yang sama. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin kejadian yang sudah berlalu bisa diulang kembali. Dalam dirinya istri Hasan ini sudah merasakan ada sesuatu yang janggal dari kejadian ini. Sebagai ibunya Sarifah, ia sangat paham sifat putrinya itu. Sarifah mewarisi sifat-sifat ayahnya, keras kepala, ingin menang sendiri, angkuh dan sombong. Selain itu tidak suka melihat orang lain lebih unggul, timbul sikap iri hatinya. Bisa jadi semua ini akal-akalan Sarifah, dan sekarang ia ketakutan sendiri, desah Rosmala sambil berjalan ke arah depan. Tapi bagaimana ia harus membela anaknya? Kemana sebenarnya
putrinya itu. Ia takut Saripah makin salah jalan dan memperkeruh keadaan. Tanpa diketahui kedua orang tuanya, justru pada saat itu Saripah tengah berada dalam keadaan yang genting. Bersamaan ketika Nyai Darmi terkena racun miliknya sendiri dan tubuh wanita tua itu melepuh. Saripah mulai panik dan ketakutan. Ia teringat perjanjiannya dengan Nyai Darmi. Jika terjadi sesuatu, maka dirinya lah yang akan menerima semua akibatnya. Ketika matanya melihat tubuh Nyai Darmi yang ada di depannya bergetar hebat, gadis ini makin ketakutan. Apalagi saat tiba-tiba dari mulut dukun wanita itu menyembur darah hitam yang kental dan berbau amis menyengat. Nyali Saripah makin ciut. Tanpa pikir panjang ia segera bangkit dan meninggalkan rumah Nyai Darmi. Ia tidak mau tahu apa yang terjadi dengan dukun wanita itu. Baginya Nyai Darmi sudah kalah. Tidak ada gunanya lagi berurusan dengan wanita tua itu. Saripah berlari ketakutan. Ia ingin segera tiba di rumah. Setidaknya masih ada ayah dan ibunya yang akan melindungi dirinya. Napas gadis ini mulai tersengal. Berlari dalam ketakutan membuat tubuhnya sedikit limbung. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti dirinya. Karena tidak hati-hati dan jalan yang dilaluinya memang gelap, tiba-tiba Saripah jatuh tersungkur. Tubuhnya kotor oleh tanah yang berlumpur. Gadis ini memaki kecerobohannya sendiri. Namun sesaat kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Mata gadis ini melotot ketakutan, manakala di hadapannya kini berdiri sesosok makhluk yang amat mengerikan. Teriak Saripah ketakutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong. Ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.